akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketupaknya, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Shalom, shalom adik-adik. Oke, siapa yang hari ini ada sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangannya. Oke. Sekarang sebelum mulai ibadah sekolah minggu, Kakak Lili undang adik-adik sekalian, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Jika sampai saat ini ya Tuhan kami boleh sehat, kami boleh kuat. Semua karena anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus sertai kami. Kami berjanji ya Tuhan akan duduk diam dalam hadirat-Mu. Berkati kami semua, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu selalu untuk dekat kepadamu Tuhan. Menaikkan pujian sembah kami kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sayang kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus sayang padaku. Ini kami Tuhan. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajar. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku,
sekali lagi dari awal. Sama-sama katakan, Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku sayang. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuh firman-Nya, tuh firman-Nya di dalam Alkitab. Sama-sama sekali lagi, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku sayang, sayang padaku. Tuh firman-Nya, tuh firman-Nya di dalam Alkitab. Lebih sungguh lagi sama-sama. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik, Kau baik Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari sembah Yesus, mari sembah Yesus, mari puji Dia, mari tinggikan namanya. Engkau besar Tuhan, besar. Haleluya, 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 haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau baik Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Yesus. Kami berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Percaya Tuhan, Engkau yang sayang kepada kami Tuhan Yesus. Engkau yang sayang kepada setiap anak-anak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang pada. Sekali lagi sama-sama dengan sungguh. Ya Yesus sayang, ya
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Kami menggunakan seluruh tubuh kami Tuhan untuk memuji. Kami mau menari, kami mau lompat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, siapa yang masih mau menyembah Tuhan Yesus lebih lagi katakan haleluya. Oke, kurang semangat ya adik-adik yang di rumah. Yang masih sukacita katakan amin. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan Yesus kekasih jiwaku. Yuk sambil tepuk tangan. Jangan lupa siapkan jarinya ya. Kita mau katakan ya. Ke kanan 2 kali ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Katakan lagi, dengan gendang, dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi tangannya di bawah. Sayang disayang, aku disayang, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Katakan sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang masih suka cita boleh lambaikan tangannya sambil katakan Oke. Yuk kita mau tarik lagi satu lagu sambil tepuk tangan. Kita mau katakan shalala lagi. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali ya adik-adik. Shalalalala, shalalalala, kanan. Shalalalala, shalalalala, sekali lagi ya. Shalalalala, shalalalala, lagi. Shalalalala, sambil lompat ya. Diriku telah ditebus oleh kuasa
suka-sukamu Tuhan. Lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Diriku telah ditebus oleh siapa? Kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. asing. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namamu dimuliakan. Suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Oke adik-adik, beri lagi dong kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus sambil tepuk tangannya. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagi pujian sekali lagi. Adik-adik boleh duduk rapi? Oke. Oke adik-adik, yuk mari kita semuanya siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian, jangan pernah menyerah. Ya meskipun hari-hari ini mungkin kita masih dalam wadah pandemi. Adik-adik nggak bisa ke gereja, tapi hari ini kita mau ibadah bareng. Di rumah-rumah adik-adik, kita mau tetap ibadah, kita tetap memuji Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita mau angkat pujian, jangan pernah menyerah. Yes, Tuhan. Tuhan Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk kita akan pujian ini sekali lagi.
kami mau siapkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan kakak-kakak yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang terus mengurapi dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan mendengarkan cerita hari ini. Judulnya diselamatkan oleh tali. Oh, kok diselamatkan oleh tali ya Kak ya? Ya, ceritanya kita ambil ya, mau kita dengar dari kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Adik-adik boleh buka Alkitabnya ya. Tapi dengarkan dulu Kak Erni mau cerita. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, mereka sampai di Sitim. Nama tempat itu adalah Sitim. Nah, di sana Yosua beristirahat dengan orang-orang Israel. Lalu Yosua menyuruh 2 orang pengintai untuk pergi ke kota Yeriko. Kemana adik-adik? Kota Yeriko ya. Untuk melihat-lihat, memata-matai, mengintai tempat itu. Apakah di sana situasinya seperti apa? Tempatnya banyak gunung-gunung kecil atau ada sungai-sungai kecil atau sebagainya. Bagaimana keadaan tentara mereka? Nah, pergilah 2 orang pengintai ini ke kota Yeriko. Di dalam Alkitab diceritakan kota Yeriko itu cukup terkenal adik-adik. Terkenalnya apa Kak? Ya, mereka memiliki satu tembok yang terkenal namanya tembok Yeriko, dibangun cukup besar ya adik-adik ya, sebagai tembok pertahanan kota itu. Dan banyak daerah-daerah di sekitar mereka yang mendukung kota ini. Sehingga mereka itu boleh dikatakan sedikit sombong. Dan kebiasaan penduduk kota Yeriko menyembah dewa-dewa. Ya adik-adik, mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Dan ada satu perempuan yang tinggal di kota itu. Nah, ketika 2 pengintai ini sudah masuk ke kota Yeriko, mereka bertemu dengan perempuan. Seorang perempuan. Perempuan ini adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan adalah seorang perempuan yang kurang baik kelakuannya. Bahkan diceritakan sundal. Itu artinya tuh tanda kutipnya tidak baik ya adik-adik ya. Dia tidak punya teman, bahkan kalau mungkin ada yang mau berteman sama dia pasti dilarang. Jangan teman sama dia, dia kurang baik, dia nggak cocok untuk ditemani. Tetapi adik-adik, perempuan ini berbuat baik kepada 2 pengintai ini. Apa yang dilakukan? Nah, di dalam kitab ini diceritakan bahwa 2 pengintai ini sudah kelelahan mereka melihat-lihat kota Yeriko. Lalu perempuan ini mengajak mereka untuk beristirahat ya di rumahnya. Benar adik-adik, mereka kemudian menyetujui hal itu dan mereka beristirahat di rumah perempuan itu. Mereka disuguhi makan, disuguhi minum, dan bahkan mereka sempat ngobrol-ngobrol dengan perempuan ini. Lalu ketika mereka sudah sangat lelah, perempuan ini menyuruh mereka beristirahat, ya. Tapi adik-adik, belum sempat mereka tertidur, perempuan ini menemui mereka, ya, 2 pengintai ini. Katanya, saya tahu, katanya, bahwa Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Saya juga mendengar, katanya, bahwa Tuhan kalian itu pernah membelah laut Teberau, ya adik-adik ya, laut. Jadi waktu itu ceritanya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, adik-adik pasti tahu ceritanya ya. Mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, tetapi di laut itu hampir mereka disusul oleh bangsa Mesir. Allah membelah laut Teberau itu. Nah, jadi perempuan ini mendengar cerita itu. Lalu perempuan ini juga bilang, saya juga mendengar kok bahwa kalian dibantu oleh Tuhan ketika mengalahkan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Sidon. Jadi ngeri loh, kami mendengar tentang cerita itu. Kami tahu bahwa kalian itu pasti bisa mengalahkan
kami nantinya kalau kalian datang memusnahkan kami. Jadi saya ingin kalau nanti kalian datang, bantulah saya, katanya. Tolonglah saya. Bolehkah engkau berjanji untuk menolong saya, katanya. Lalu dua pengintai ini berpikir dan menyetujui hal itu, adik-adik. Lalu mereka bilang, ya kami akan menolong engkau. Tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Saya akan lakukan, katanya. Nanti kalau kami datang dengan bangsa kami untuk memerangi kota ini, kamu harus menaruh satu tanda di jendela kamu di mana nanti kami akan melihat satu tanda, yaitu tali kirmizi. Tali kirmizi itu kira-kira seperti ini ya adik-adik ya. Di dalam Alkitab diceritakan kalau tali kirmizi itu biasanya warna merah ya. Tapi Kak Erni tidak tahu, mungkin ada warna lain, tapi biasanya warna merah. Disuruh digantungkan di jendelanya. Nah, dari situ nanti kami akan melihat dan mengetahui bahwa kamu punya perjanjian dengan kami, katanya. Benarkah begitu? Ya, kata dua pengintai ini. Kalau begitu berjanjilah sekali lagi, katanya. Perempuan ini ingin mengingatkan supaya dua pengintai ini terus mengingat janjinya kepada dia. Ya, kami berjanji, kau akan menyelamatkan aku dan keluargaku, kata perempuan ini. Ya, kami akan menolongmu untuk tidak memusnahkan engkau beserta ayah ibumu bahkan sanak saudaramu. Berarti keluarganya semua akan ditolong ya adik-adik ya. Dan benarlah adik-adik, ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba perempuan ini mendengar dari keluarganya bahwa ada tentara atau suruhan dari raja kota Yeriko untuk menangkap kedua pengintai ini. Nah adik-adik, pengintai-pengintai ini ternyata mungkin ketika memasuki kota Yeriko, mereka ada yang melihat. Wah, pikir perempuan ini, bahaya ini. Buru-buru dia naik adik-adik. Dia bilang kepada dua orang yang istirahat ini, "Hei, bangun, katanya. Kalian harus bersembunyi." "Kenapa?" kata dua pengintai ini. "Karena ada suruhan Raja Yeriko yang akan menangkap kalian. Jadi kalian harus bersembunyi." Lalu adik-adik, perempuan ini mempunyai rumah bertingkat. Nah, di atas tingkat itu kalau dalam Alkitab namanya soto. Ya adik-adik ya, ditempatkan ada jerami-jerami. Biasanya jerami itu empuk adik-adik, seperti duduk di kasur juga kalau ada alasnya. Nah, kemudian dua pengintai ini disembunyikan di situ. Ditaruh di atas jerami, ditutup lagi pakai jerami. Jadi kalau kita naik ke tingkat dan lihat-lihat, tidak akan terlihat dua orang ini. Nah, kemudian mereka mengikuti apa kata perempuan ini. Dia bersembunyi di situ. Lalu orang-orang yang mengejar ini sampai ke rumah perempuan itu dan berkata, "Kami tadi mendengar bahwa ada dua orang datang ke tempat ini, ke daerah sini. Bahkan katanya masuk ke rumahmu. Dua orang itu adalah dua orang yang diutus oleh bangsa Israel yang akan mengintai kota kita. Di mana dia sekarang? Kami mau menangkapnya," kata orang-orang ini. Lalu perempuan ini menjawab, "Iya benar Tuhan. Tadi memang dia datang ke sini, datang singgah ke rumah saya ini. Tapi belum berapa lama dia sudah pergi. Sudah lama dia, agak lama. Tapi mungkin belum terlalu jauh Tuhan. Tuhan bisa kejar orang-orang itu. Mungkin belum terlalu jauh. Harus buru-buru Tuhan supaya dapat," katanya. Dan orang-orang ini mendengar apa kata perempuan itu. Mereka langsung pergi mengejar cepat-cepat dua pengintai ini. Nah, setelah orang-orang ini pergi mengejar dua pengintai ini, perempuan ini naik ke atas dan bilang, "Ayo, kalian harus cepat pergi dari sini. Karena siapa tahu ketika mereka mencari-cari kalian di luar sana dan tidak bertemu, dia datang lagi ke sini untuk mencari kalian." Maka perempuan ini membantu dua pengintai ini untuk turun dari tembok rumahnya. Jadi kebetulan adik-adik, perempuan ini tinggal dekat dengan tembok perbatasan itu adik-adik ya. Sehingga mereka bisa diturunkan. Maka diturunkanlah dua pengintai ini memakai tali. Mereka dibantu. Dan dia mengingatkan sekali lagi, jangan lupa ya sama janjinya. Nanti kalau kalian datang untuk memusnahkan kami,
jangan sampai kami ikut. Baik katanya. Benar adik-adik. Lalu ketika dua pengintai ini sudah pulang bertemu dengan Yosua, seperti yang kita dengar tadi bahwa Yosua lah yang menyuruh mereka untuk mengintai kota Yeriko. Dan ketika mereka sudah tahu keadaan kota Yeriko, maka mereka siap-siap untuk berperang. Ya adik-adik ya, mengalahkan kota Yeriko. Benar. Waktu mereka kembali, mereka melihat ada satu tanda tali merah digantung ya di jendela rumah perempuan itu. Dan betul adik-adik, teringatlah kedua pengintai ini akan janji mereka. Siapa yang masih ingat tadi janjinya apa? Ya, janjinya adalah mereka tidak akan memusnahkan perempuan ini. Bukan hanya perempuan ini, tetapi juga ayah ibunya, sanak saudaranya, dan keluarganya. Lalu bertemulah dua pengintai ini dengan perempuan itu dan bilang, ayo cepat-cepat kalian berkumpul. Maka berkumpullah mereka dan mereka ditolong sehingga ketika bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel memusnahkan penduduk kota Yeriko, perempuan ini dan keluarganya selamat. Tidak ikut dibunuh, tidak ikut ditumpas ya adik-adik ya. Mereka selamat. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai setiap orang entah seperti apapun keadaannya. Perempuan ini tadi kita dengar dia bukan orang baik-baik. Dia bahkan tidak punya teman yang banyak. Dia bahkan dijauhi orang. Tetapi Tuhan mau memakai dia. Tuhan mau menggunakan kehidupannya untuk menolong orang. Dan karena itu Tuhan juga menyelamatkan dia. Nah kita juga adik-adik ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang, apalagi tahun-tahun ini tahun pandemi ya adik-adik ya. Adik-adik kan tahu tidak boleh keluar rumah ya kan. Boleh tapi tidak boleh jauh-jauh, ke mall tidak bisa ya. Karena kalau di mall itu harus sudah vaksin, sementara adik-adik belum ada di atas 12 tahun. Kemudian juga tidak boleh pergi ke sekolah, tidak ada sekolah minggu. Kita sekolah minggu lewat Zoom dan online ya. Tapi adik-adik tidak perlu bersedih ya. Dan kalau adik-adik mungkin belajar di rumah, mamanya kadang-kadang cepat marah, cepat kesal. Adik-adik jangan ikut-ikut kesal juga. Kenapa adik-adik? Karena di dalam cerita pagi hari ini dikatakan kita harus betul-betul bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Bagaimana caranya? Apakah harus berkhotbah seperti Pak Pendeta atau seperti Kak Erni ini menceritakan firman Tuhan lewat cerita sekolah minggu? Tidak harus ya. Tapi kalau bisa juga lebih baik. Nah, caranya adalah seperti perempuan tadi. Dia dipakai Tuhan menolong dua pengintai. Adik-adik juga bisa dipakai Tuhan. Caranya ketika kita belajar online. Kalau misalnya mama papanya tidak bisa membantu karena mungkin mamanya tidak mengerti lagi pelajaran itu. Atau mama papanya lagi sibuk. Adik-adik jangan cepat marah-marah ya. Kemudian kalau kita lagi belajar online kan harus menggunakan HP atau laptop. Jangan suka main game. Kenapa? Karena nanti pelajaran kita akan tertunda. Nah itu caranya kita menolong. Itu caranya kita menjadi berkat kepada Tuhan. Terus apa lagi Kak? Kalau misalnya kita sedang di rumah saja gitu. Jangan membuat mama papa kita kesal atau adik kakak kita. Tapi coba adik-adik belajar untuk menjadi anak yang bisa menolong. Menolong mama papanya dengan cara berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya nggak ngerti belajar ini. Nah, ada satu lagi adik-adik. Kalau adik-adik misalnya sedang belajar, sedang mengerjakan PR, sedang sekarang tuh menghadapi ulangan harian ya adik-adik ya. Terus susah, jangan marah-marah sama mamanya. Ada yang marah-marah terus nggak mau belajar. Malah ada yang ngambek, maunya main game terus. Sehingga mamanya juga marah, adik-adik juga marah. Tetapi mari adik-adik coba kita belajar berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Kemudian bicara kepada mamanya atau kepada papanya. Mah, pelajaran ini susah. Gimana ya mah? Terus kalau mamanya bilang, aduh mama juga gak bisa. Kemana ya mah? Aku mau bertanya.
Nah, mungkin mamanya akan cari jalan, oh ya kita tanya gurunya, atau kita tanya yang lebih mengerti, sehingga adik-adik bisa mencari jawabannya. Terus kemudian kalau di rumah, mamanya bilang jangan main game terus. Nah benar adik-adik, karena game itu bisa membuat kita lupa sama waktu, bisa membuat kita lupa sama kewajiban kita, bisa membuat kita lupa juga untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tapi dengan kita belajar firman Tuhan pagi ini, supaya kita mengerti bahwa Tuhan dapat memakai hidup kita, Tuhan dapat memakai kita walaupun kita masih anak-anak, tetapi kita bisa menjadi berkat, kita bisa diselamatkan, ya. Nah, seperti perempuan tadi, adik-adik tahu siapa nama perempuan itu? Namanya adalah Rahab, ya. Rahab dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan dia dan keluarganya. Nah, adik-adik juga bisa seperti itu. Adik-adik bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi mama, papa, dan keluarga. Kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 8-9 yang mengatakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya papa mama yang hebat, bukan karena kita pintar, ganteng, cantik, tapi karena iman kita kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan, maka kita diselamatkan. Nah, kita juga bisa dipakai secara luar biasa oleh Tuhan walaupun kita masih anak-anak, kalau kita minta kepada Tuhan. Oke adik-adik, sebagai ayat hafalan dari firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik bisa buka di kitab Efesus 2 ayat 8. Nanti adik-adik baca, kita hafal bersama-sama minggu depan, adik-adik bisa mengingatnya, ya. Oke adik-adik, sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1 Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dari setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kau sampaikan. Kau berkati kakak yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati Pak Niko beserta 4 wakilnya dan seluruh keluarganya. Berkati juga Pak Andi Markus beserta 4 wakilnya dan seluruh keluarganya. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang sekarang masih dalam efek COVID-19. Engkau pulihkan bangsa Indonesia dari COVID-19 ya Tuhan. Berkati semua yang melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.